Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan dalam segala aktivitas dan rezekinya. Guys, kalau kemarin itu kan selesai gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, dan dulu selalu diulang-ulang pernyataan ini oleh teroris. Apa katanya? Andai kata, dan bahkan pengikutnya nih ya, andai kata ijazah itu ditunjukkan situ dengan jelas, jawabannya adalah case close. Apa case close itu? Ditutup sudah, tidak ada lagi pembahasan terkait itu, tidak ada lagi terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Artinya damai. Memang kita tidak mengharapkan mereka dan Bapak Jokowi itu berdamai. Yang seharusnya jalur yang ditempuh adalah dengan menempuh keadilan dan kebenaran, yaitu di dalam pengadilan itu sendiri. Tetapi setidaknya kita menguji ucapan mereka ini, apakah yang dinyatakan mereka dan pengikutnya itu adalah benar, nyata, sesuai dengan keadilan dan kebenaran atau tidak. Nah, di sini justru kita uji apa ternyata, guys, ketika gelar perkara khusus itu dilaksanakan dan ijazah Jokowi juga ditunjukkan, di situ juga dinyatakan bahwa apa? Watermarknya ada, yang diragukan selama ini oleh mereka semuanya ada, tetapi mereka mengelak sama sekali. Embossnya tidak ada, watermarknya tidak ada. Bahkan kemudian sekarang semakin menggali, telinganya beda, mukanya tidak bukan seperti Bapak Jokowi, kertasnya beda, ada robekannya dan sebagainya. Justru ini mereka katakan setelah gelar perkara khusus. Kita harus tahu dong siapa orang yang di dalam yang kemudian menceritakan dengan sebenar-benarnya. Nah, kali ini ada Bang Andi Azwan. Beliau juga memang masuk di dalam gelar perkara khusus itu, dan kita akan tayangkan mereaction apa yang dikatakan selama ada di dalam rangka gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Dan akhirnya saya kira harus kemudian Polda DKI untuk segera menangkapnya, karena sekali lagi gelar perkara khusus adalah bukan upaya penyelesaian, bukan upaya kemudian menjelaskan dan sebagainya, tapi justru dijadikan sebagai alat framing kembali. Apa? Penyalahgunaan upaya itu, bahwa mereka selalu mengulangi perbuatannya. Ingat bahwa syarat subjektivitas penyidik ini nomor satu yang masih dipertimbangkan oleh mereka bahwa Roy Suryo CS tidak ditangkap. Tetapi kenapa kemudian sekarang malah mengulangi selalu perbuatan pidana yang sama? Justru ini yang seharusnya syarat subjektif ini sudah selesai dan penyidik mestinya menangkapnya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu bocoran-bocoran dari dalam, ya, dari dalam saat gelar perkara khusus Bang Andi Azwan dan Mas Agri Fanani. Mempercayai kelompoknya Roy Suryo, nggak tahu ini mulai bergeser lagi apa nggak ini kira-kira Bang, dengan hari ini ditunjukkan ijazah asli di gelar perkara khusus. Jadi begini, ya, tadi itu mulainya kira-kira jam setengah 11. Setengah 11, undangannya jam 10. Ya, Oke lah ya. untuk klaster 1, yaitu ada 5 orang ya. Ya. Tersangka itu ada, klaster 1 dulu. klaster 1 dulu. Oke. Berikut dengan ya siapa lagi lah yang namanya apa Tuanku. pengacaranya yang luar biasa Ya, itu. tuanku. Ya kan? Iya. Dan ada berapa yang hadir di situ, dan juga dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ya, terus kepala saksi pelapor itu juga ada semua. Dan dihadiri di saat itu adalah Direktur Barreskrim ya, ada Wasidik, terus ada Irwasum, ada dari Ombudsman, dari Kompolnas ya, dan beberapa yang lainnya itu yang terkait gitu kan. Jadi itu terjadi perdebatan lah di dalam gitu. Keras, sengit. Nah, saya dengar sih sengit, karena begini juga, mereka itu ya kalau kita lihat ya overallnya ya merasa paling hebat lah menurut saya gitu ya. Iya. Jumawa dan sebagainya. Ya, dan semuanya di counter.
Ntar semua sama Iya. tim dari Pak Jokowi ya, dari tim hukum, ada juga dari Peradi Bersatu di situ, semuanya di counter semua. Kalau sebelum ke situ, Bang, kan mau sebelum gelar perkara, beberapa di media kita liatin ribut antar pengacara, ada Refli Harun pada saat konferensi pertama, tapi nggak ada Refli Harun yang Nah, ini menarik nih. Jadi, Kri, jadi kan ada klaster 1, ada klaster 2. Oke. Nah, klaster 1 ini si Khozinuddin itu mewakili dari klaster 1 itu dari TPUA. Tapi kelihatannya TPUA ini kan ada Bang Egy tuh, Bu Eli Daneti itu. Ternyata tuh nggak klop tuh sama si Khozinuddin. Gitu, beda tuh kelihatannya, ya. Nah, itu kita bisa bacalah dari situ gitu kan. Tambah seru dong, Bang. Nah, ini baru klaster 1 nih. Nah, klaster 2 ini lebih eksklusif nih. Khozinuddin nggak ada di situ. Oh, iya. Gitu kelihatannya. Ya sekarang kan yang kemarin tuh Refli Harun sebagai pengamat politik, ya sekarang dia terjun dia tim kuasa hukum dari teroris ini. Klaster 2. Klaster 2. Oh, apa karena di situ ada Tifa? Nah, di situ ada Tifa, tadi juga ada Tifa, kan, ada si Rismon gitu kan. Ya mereka ada punya tim pengacara juga, kelihatannya berbeda gitu loh. Nggak ada Khozinuddin di situ. Nggak ada Khozinuddin di Yang situ. klaster pertama nggak ada Refli Harun. Nggak ada Refli Harun, Oke. gitu. Ya, jadi bahkan apakah mereka satu kesatuan? Kalau lihat dari sini nggak satu kesatuan. Iya. Mereka sudah membuat blog sendiri kok kayak gitu. Keren, Bang. Hah? Keren, tambah seru itu. Ya tambah seru kalau kita Biar lihat kita kan. ngamatin dari luar gitu, Bang. Ah, iya. Iya, kalau perlu memprovokasi dikit-dikit lah. Oke, Ya. terus masuk materi. Ya, jadi dari materi kan diinfokan semua kan oleh dari Barreskrim kan semuanya. Kenapa evidence-nya itu kan. Yang menarik sebetulnya itu, yang mereka kan selalu menanyakan tunjukkan ijazah, Iya. tunjukkan ijazah kan Selesai. gitu kan. Ya. Akhirnya begini, ya pasti ijazah itu kan ditunjukkan kan di pengadilan kalau kenapa ya, Kenapa tiba-tiba bisa ditunjukkan Nah, di jadi- acara gelar perkara? Jadi kan Direktur Barreskrim kan nanya kepada kuasa hukum kan, apakah boleh ditunjukkan? Oke. Sudah izin dulu, katanya diperbolehkan gitu lah. Nah, ketika dibuka, di situ itu udah ada watermarknya, ada embossnya ada, Oh. yang nggak ada garis merah itu ada. Ada semua. Apalagi yang kamu ingin dustakan? Sebenarnya begitu kan? Tapi ya, masih aja, Bang. Nah, jadi begini, Kri. Ingat nggak dulu dia mengatakan, udah tunjukin aja. Kalau udah kita tunjukin, kita lihat ya udah ada, ya udah oke kan gitu kan? Tidak hanya berhenti di situ. Berarti nggak di situ. Tidak ada artinya Iya. 700 barang bukti. Kita hanya perlu satu ijazah asli Jokowi Iya. sebagai barang bukti. Ya, ternyata Sekarang? apa dilihat? Omongannya berbeda kan? Iya. Jadi saya lihat Ini kalau begini. kualitas cocotnya itu kita nggak bisa pegang sama sekali. Inilah ciri-ciri orang yang munafik ya bin munafikun. Iya. Inilah selalu berlandaskan tentang agama, Iya. ya kan? Apa yang diomongin itu diputar balikin semua. Iya. Agama apa yang Nggak seperti tahu dia, itu? ya. Hah? Dibungkus dengan Gaya-gayanya agama itu seakan-akan paling benar. Jadi saya melihat ini ada suatu keanehan kepada mereka ini. Kemarin-kemarin teriak-teriak berdasarkan itu untuk mempengaruhi publik dengan arah narasi-narasi busuk mereka gitu kan, bahwa Pak Jokowi ijazahnya tidak punya karena tidak mau menunjukkan. Ketika ditunjukkan di situ dia langsung, saya lihat di suasana di situ terdiam semua, Wah. terdiam, ya, Kornea. semua terdiam semua. Kita ketawa-ketawa. Cuman nggak nangis aja. Kadang-kadang. Tapi pas ketika ketemu dengan wartawan berbeda. Oh, Iya. acting ya. Plot twistnya jago, dia semua dirubah-rubah sama saya bilang geleng-geleng kepala saya. Oh, pun gitu. Iya, luar biasa. Orang Luar biasa. munafik Ini semua. manusia-manusia yang aduh. Kacau, benar. Kalau dia agama mengklaim dirinya katanya menjalankan Islam dengan kafah, Iya. gua nggak tahu dengan cara apa harus membahas ini.
Iya. Seriusan. Karena apa? Begitu ditunjukkan, ternyata Jokowi tidak lebih negarawan dibanding Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya lebih negarawan, mau menunjukkan ijazah asli. Padahal seizin Pak Jokowi kan? Iya, pasti kan, karena tim Iya. kuasa hukum mempersilahkan untuk itu. Iya. Tapi jadi begini, Giri, kita lihat. Jadi lucu lah ya, kalau kita masuk seperti kayak Roy Suryo tersebut gitu. Wah, dia menggunakan teknologi A, B, C, D, E, omong kosong dan zong semua. Omong kosong. Omong kosong dan zong semua. Ilmu yang dia pelajari itu nggak perlu belajar di kuliah. Iya. Ada aplikasinya, tinggal masukkan selesai. Dan selama ini publik itu dibodoh-bodohin mereka. Iya. Herannya publik mau pula. Dibodoh-bodohin mereka. Sekelas dokter, profesor Waduh. mau juga. Kan profesor, dokter yang gobloknya minta ampun ini. Jadi itulah. Jadi kalau kita lihat siapa yang abal-abal? Yang abal mereka. Iya. Tidak mempunyai sertifikasi keahlian di bidang apa, forensik misalnya, sertifikasi keahlian di bidang apa, telematika. Abang dia punya standar itu. Apakah dia masuk ke dalam suatu organisasi profesional yang diakui nasional atau internasional mengenai sertifikasi mereka ataupun keahlian mereka? Kan nggak ada. Makanya sebenarnya Bang, mereka dengan kita ini jauh lebih goblok mereka. Cuman bedanya adalah mereka berani ngeyel, mereka berbohong itu nggak ada beban sama sekali. Nggak ada beban itu aja. Bedanya itu aja gitu. Kalau kita tuh mau berbohong itu ya beban banget gitu. Tapi yang gue menarik kan selama ini kan scan ijazah yang aku tampilkan yang kemarin ya kan dibilang kan palsu kan. Iya. Ya itulah, cuman bedanya abang kalah ngeyel sama mereka kan. Kalau masalah bodohan dia bodoh banget itu mereka itu. Sebetulnya mereka udah masuk ke dalam perangkap gua, cuman kalah ngeyel doang dan kita nggak mau kayak begitu. Gua masih santai aja gitu. Karena mereka udah masuk. Kenapa? Akhirnya kan dia buka kan apa dia punya, oh ini yang asli gitu, yang meterannya merah itu kan, yang diakui sama angkatan Pak Jokowi. Kan enggak, lulusnya iya 85, tapi angkatannya bisa angkatan 78, 79. Kan intinya bukan di situ kalau gue ambil. Intinya di mana? Foto itu yang dia bilang Domatno Budi Utomo. Nah itu masuk Bang. Tadi di doorstop dia bilang ya sudah ditunjukkan ijazah asli Jokowi, tapi kita masih ragu itu asli apa tidak. Kita mesti periksa lagi. Dari dulu kan fotonya kita harus periksa lagi, mulutnya harus kita periksa, hidungnya harus kita periksa, telinganya harus kita periksa, matanya juga harus kita periksa. Bayangkan jahatnya manusia ini nih. Ini manusia yang berarti iblis. Iya. Ini manusia yang udah berarti iblis. Iya. Seriusan. Jadi begini kalau kita lihat, yang justru kita pertanyakan kepada mereka. Mereka ini mempunyai penyakit psikologis. Perlu psikiater buat mereka. Jangan-jangan mereka nggak kuliah, Gri. Bisa jadi. Ya nggak tahu tuh, Gri. Dia nggak tahu punya ijazah ada. Iya bisa jadi. Gaya preman dipakai. Iya kan? Iya. Gue bilang, ya ampun orang kayak begini mah, cemen kayak gini. Preman yang dipakai. Jadi kalau kita melihat orang ini, memang ini udah GJ, orang dendam Gibran Jokowi. Oh. Halo ya Allah. Nah ini mereka ini, gitu loh. Saking dendamnya, ya mungkin afiliasinya dia yang dibubarkan kan, anak HTI lah, FPI gitu. Dia segala cara dia kalau bukan. Iya. Bodohnya pun dia akan tunjukkan gitu. Iya, bodoh banget. Nah iya. Kelihatan bodohnya. Nggak akan lebih bodoh kalau mempercayai omongan mereka. Udah ditunjukkan pun hari ini, ya mereka nyalahkan Jokowi. Kenapa ditunjukkan dan oleh Polda Metro Jaya? Kenapa nggak Jokowi? Coba. Udah ditunjukkan dan pasti itu atas restu Pak Jokowi yang punya ijazah aslinya. Iya. Masih nyalahin juga, Mas. Jadi kan simpel kalau kita bilang, kalau dia mau berkoar-koar lagi apa lagi gitu kan, ingat Gri, dari awal tidak berkuliah di UGM katanya, ijazahnya nggak punya, terus adalah sarjana muda, ya gitu nggak lulus lagi, macam-macam tuh dibuat seperti apa gitu kan, padahal UGM sudah menyatakan komplit sudah ada semua. Makanya saya setuju kalau yang teroris ini itu dicabut tuh
ijazahnya mereka Ijazah semua. UGM. Gelarnya, ya. Itu karena mempermalukan UGM. Setuju. Dan yang menarik, Kagama apa mengakui mereka nggak mengakui sekarang kan? Ya pada akhirnya kalau seperti ini, kalau UGM tidak bertindak terhadap 3 orang ini, Nah, iya. Kagama juga tidak memberikan reaksi terhadap 3 orang ini. Pada akhirnya saya akan bertanya, Kagama, kalian nggak malu alumni kalian seperti mereka bertiga ini? Ah, Akhirnya begitu, Bang. iyalah. UGM, kalian nggak malu secara institusi universitas terbaik di negeri ini mempunyai alumni seperti 3 orang ini? Iya. Kalian nggak malu? Setuju. Akhirnya kesimpulannya, oh ternyata alumni UGM kualitasnya seperti 3 Iya. orang ini. Ah. Gitu. Saya setuju bahwa UGM ini mestinya mencopot gelar daripada mereka, karena yang pertama alasannya adalah mereka mendistorsi, mendowngrade nilai citra daripada UGM itu sendiri. Tidak sedikit yang mengatakan kepada saya, teman-teman yang ingin masuk kuliah ke UGM tapi ternyata tidak jadi. Sekali lagi bahwa lulusan UGM artinya hari ini dipertanyakan. Nah, salah satu kemudian yang membuat pertanyaan-pertanyaan itu ya adalah si penggaduh tersebut. Nah, sekali lagi kita setuju bahwa ada gelar yang disandang oleh mereka mestinya dicopot oleh pihak UGM. Jadi, Gila ini manusia ini. jadi selama ini ya berdalih dengan ilmiah, ilmuwan dan sebagainya. Ahli, Omong ilmuwan, kosong. peneliti, Omong kosong. omong kosong semua, omong kosong semua. Gila. Nah ini menarik menurut gua nih ya. Iya. Waktu dikatakan sahabat kita itu Faisal Asgaf, periksa tuh Roy Suryo dia punya ini dan teman-teman itu 3 orang itu akunnya itu. Mudah-mudahan nanti itu Roy Suryo menjadi- kan nggak berani. Ya. Oh tunjukkan dong, lalu terbalik-balik dia ngomong masalah ijazah, suruh Pak Jokowi tunjukkan, ditunjukin sama Pak Jokowi ya mereka lain lagi ceritanya. Kita balikin, lu tunjukin dong rekening lu. Yo, yang menuduh menunjukkan dong. Nah, Aduh, benar. memang udah kebalik-balik itu orangnya ya. iya. Jadi itulah saya bilang. Yang menarik Giri, itu gua Giri. Selalu kan aku itu dibawa-bawa bawa scan ijazah palsu kan. Pertama dia nggak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Iya. Bentuknya bagaimana nggak punya. Dan dulu ingat dong, kita punya 5 ijazah dari Pak Jokowi, Pronojiwo lah, Ibu Sri lah, siapa tuh hari mulia. Gua balikin, Gri. Nggak ada sama sekali zong, bohongnya minta ampun. Bohong banget, bohong banget. Ya. Herannya tuh untuk berbohong itu Biasa aja gitu, kayak ringan Bang. banget ngomongnya. Nggak ada beban, ringan Iya. banget. Ini jenis manusia apa Dan ini? dan menyalahkan orang itu Gila. tuh seperti orang apa ya? Dia buat orang yang disalahin gitu. Iya. Iya. Ya kan? Iya kan hari ini kan hiruk pikuk ini kan salah Jokowi. Kan ini udah gila. Udah gila emang. Yang bikin Salah dia Jokowi ya, katanya. Iya. Lo Jokowi diem aja kok dari awal sampai sekarang kok. Salah Jokowi katanya. Salah Jokowi dari awal nggak mau menunjukkan ijazah aslinya. Ah. Sekarang ditunjukkan salah Jokowi juga. Salah Jokowi juga. Ini manusia yang ini. Iya. Gila ini manusia ini. Gri, jadi kalau kita ngadepin mereka ini Gri, kita nggak boleh lagi dengan berpikiran apa namanya, berpikiran yang lurus-lurus aja. Iya. Kayak saya bicara begitu, saya bilang. Karena apa? Ingat nggak saya katakan, ini adalah seseorang mantan menteri yang terburuk, merusak semua Iya. tatanan. Iya. Menteri terburuk, lulusan UGM terburuk, ahli terburuk, peneliti terburuk. Ini gila ini ya. Gelar bangsawan terburuk. Gelar bangsawan perilakunya seperti ini coba. Gelar bangsawan, Bang. Kacau, bro. Akhirnya kita ada hikmahnya juga di sini. Hikmahnya adalah jangan sekali-sekali bergaul dan berteman dengan dia. Iya. Hah? Iya. Aduh, Bang. Aduh, kalau bahas ini nggak ada habis-habisnya Iya. karena waktu di salah satu TV swasta yang lain yang nggak biasanya dia tunjukin sama-sama dua-duanya scan, satu punya ijazah Pak Jokowi, satunya punya yang lain gitu. Nah, dia klaim yang lain itu asli, yang ini scan dan yang ini palsu. Tapi yang dia di blur sama dia kan? Bukan Bang. Ah. Loh. Kata lawannya, loh, narasumber yang lain, loh, Oh. dari PSI. Bestari. Ya Bestari, loh, ini yang asli, ini palsu. Bukannya dua-duanya fotokopi? Nah iyalah. Kan sudah gila manusia. Iya. Dua-duanya fotokopi.
fotokopi. Kok dibilang asli? Yang satu dibilang asli, yang satu dibilang palsu. Ini kan udah sin. Otak kalian tuh udah sin. Makanya dia langsung Sinteng. Ini minta ampun, kayak begini kok dielok-elokkan oleh kelompok keledong loh bang. ya, Sampai teman saya bang, sekarang tinggalnya di Jerman, tadinya baik banget, intelijensinya tinggi, ya, lama-lama tercemar dengan paham ini nih bang, berbalik 180 derajat, jadi orang gila, realitanya hilang semuanya, ya itulah aku bilang. logikanya hilang semuanya. Ini lagi bahayanya apa suatu sosmed ya. Kalau kita nggak filter gitu loh. Karena kan dia selama ini mengatakan bahwa mereka ilmuwan. Karena mereka merasa ilmuwan, jadi dia menggunakan teori-teori yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam. Jadi masyarakat awam menilai, wah ini orang pinter gitu. Jadi kan benar aku waktu di Kompas TV, waktu itu saya mengatakan mereka baru rilis kan, yang namanya buku Jokowi White Paper itu. Saya katakan itu buku sampah. Nggak terbukti kan sekarang. Apa yang mereka lakukan itu hanya isinya kelipinan, ya argumentasi mereka yang dikerjakan lewat AI misalnya, Iya, betul. lewat chat GPT, Iya, itu betul. semuanya kan gitu. Ya, makanya itu buku sama, nggak perlu kita pelajari buku itu. Atau kita bisa lihat, kalau kelihatan kok. Polda Metro Jaya kalau sudah seperti ini, kita maklumin ya, pertimbangan Polda untuk tidak menahan karena ya beberapa hal yang Tapi jangan salah loh, hari ini harusnya ditahan. jangan salah loh, Giri. Ini kan sudah selesai nih. Kalau misalnya itunya kan, terus ada pengumuman misalnya dari ini lanjut, berarti pemeriksaan saksi ahli mereka nih klaster 2, pemeriksaan saksi meringan klaster 2, sama yang klaster 1. Bisa saja loh, Giri. Udah periksa semua tuh, tek, masuk P21 kirim ke Iya. kejaksaan. Tapi kan pertanyaannya, kapan mau diajukan saksi ahli dari mereka yang 4 orang? Habis ini, Giri. Mana? Pokoknya habis ini Orang paling itu pasti minggu depan udah jalan. Ini kan Enggak kayak gitu bang. Posisinya itu bolanya ada di dia yang 4 saksi ahli ini. Iya, udah Ya. dimajukan. Sudah dimajukan. Sudah. Oke, terkecuali. Sudah ada tinggal diperiksa doang. Oh, terkecuali. Berarti Karena Polda. ada, iya, karena Bolanya ada di Polda. Di Polda, karena ada gelar perkara khusus ini, maka semuanya itu di stop dulu. Ya mestinya kan, ya minggu ini mereka diperiksa semua, termasuk klaster Iya, iya. klaster 1 itu, karena ini ada ini. Bang. Kalau yang 4 orang kemarin mau menjadi saksi ahli mereka, Nah. karena belum lihat ijazah asli Pak Jokowi, ketika sudah gelar perkara, sudah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, masih mau menjadi saksi ahli yang 4 orang ini? Nah, ini pertanyaan juga nih. Kalau dia masih mau, ya berarti ya sudah dipertanyakan juga kalian. Ya kan? Kalau kemarin masih abu-abu, Masih ragu-ragu, abu-abu, ya. ya Boleh mungkin lah. bener ini kayaknya palsu atau asli. Berargumen gitu kan. Gitu. Kalau sekarang udah ditunjukkan, masih mau jadi saksi ahli. Ya. Itu yang menarik. Ya kan? Itu ada 13 ijazah asli pembanding yang seangkatan Pak Jokowi pada Nah, itu dikomplain tuh tadi. ya. Lu mau komplain bagaimana? Kalau kita ingin membuka suatu dokumen milik orang lain, kan harus minta Ada izin. Ya kan? Iya. Nggak bisa dong. Kalau Pak Jokowi dibuka, karena sudah izin dulu sama tim kuasa hukum. Itu yang tidak dipengerti oleh mereka. Ya kalau Katanya pinter, katanya pengacara hebat. Hal-hal basic kayak begitu nggak tahu, Bang. Iya. Kenapa? Bacotnya aja yang pinter. Aduh. Isinya mah nggak ada substansinya, bacotnya aja dia kan. Spesialis untuk kalah gitu. Iya. Gila. Menurut prediksi Abang, kalau sudah posisinya seperti ini, jaraknya dekat dengan P21, kayaknya nggak ada penahanan di Polda Metro kayaknya ya? Atau seperti apa, Bang? Ya, menurut saya bisa juga ada. Mungkin sebentar langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam rangka mau pelimpahan itu? Iyalah, bisa jadi kan seperti itu. Ini kan udah pengulangan kok. Selama ini kan mereka kan wah luar biasa. Nggak ada tuh ijazah Pak Jokowi, apalagi yang ditampilkan Andi Aswan itu adalah scan ijazah palsu. Padahal saya bilang, keyakinan saya asli kok. Apakah saya mundur? Saya bilang gitu. Kata asli itu dari setiap saya muncul di stasiun TV ataupun di podcast. Enggak kan? Malah yang salah dalam case ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu ini adalah Andi Aswan, Joshua, Sandi. Nah, itu yang harus tersangkakan, bukan mereka, Bang. Nah, itu dia.
Artinya kan, Gila ya. itu aku bilang orang ini apa ya, perlu diperiksa kejiwaannya. Ya, berita kebohongan yang terus menerus sehingga masyarakat akan percaya atas berita bohong itu. Dan mereka kan juga terganggu kan dengan adanya ya kita sama-sama muncul ini. Kenapa? Dari ijazahnya Rismon aja kan kita bisa bongkar. Apa kabarnya ijazah Rismon, Bang? Nah, ini pertanyaan juga sebetulnya buat saya. Seharusnya ya itu ada Polda Metro Jaya bisa melakukan. Enggak, itulah bedanya kelompok-kelompok mereka pembenci Pak Jokowi dengan pencinta Pak Jokowi. Apa bedanya? Kalau mereka begitu ada indikasi itu udah langsung dikejar terus. Mau salah mau bener urusan lain. Kalau kita event itu udah bener indikasi, walaupun baru indikasi, kan nggak ada yang ngejar juga gitu kita. Iya. Jadi Ngejar, akhirnya terbiarkan begini aja. iya betul, agree. Jadi kalau kita melihat, kita ibaratnya gini, kita sudah diwakilkan lah ya soal institusi yang namanya kepolisian, yaitu dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kalau kita bicara case dari jasa itu kan mereka sudah mengirimkan penyidik yang mereka di sana. Tinggal bagaimana finalisasinya itu, apakah akan terpisah untuk kasus Rismon sendiri atau tidak. Iya. Untuk sementara mungkin kita tidak sentuh dulu situ. Iya. Kita konsentrasi kepada yang namanya yang tadi gelar perkara itu, dan itu memang surprise. Terus terang aja, karena pemikiran saya itu tidak akan diberikan atau kan ditonjolkan. Makanya itu kan alot sekali. Selesai itu jam 4 sore. Ini sudah terbukti. Walaupun bukti-bukti yang lain, betapa kebohongan mereka, Ya. betapa inkonsistensinya mereka, itu udah. Nah, hari ini tambah lagi bukti yang menurut kita vital banget nih, Ya. ya paling besar banget nih. Berkuar-kuar terus, ditunjukkan selesai. Sekarang ditunjukkan dan nggak selesai. Nggak bakal selesai. Kan dari awal udah kita kasih tahu itu. Tapi kan dia mencoba sebagai alat propaganda mereka untuk mendapatkan simpati publik. Betul. Kalau nanti sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, Nah. divonis hakim, Ya, menjalani penjara, ya, selesai? ya nggak juga selesai. Nggak selesai. Pasti itu. Karena ini, Bang, perkiraan saya, ini karakter. Ini masalah penyakit hati. Penyakit hati itu tidak akan bisa sembuh kecuali dia mati. Bang. Ingat nggak? Kasus Tupa Borobudur. Iya. Ketika saya waktu di iNews ya, di interupsi, kan saya katakan, ini kan pernah 9 bulan ditahan. Dia kan mantan narapidana. Kan dia denial tuh. Oh, kapan saya narapidana, kapan? Gitu kan. Jadi, kalau saya melihat, kalau dia ucapkan sesuatu, jangan percaya sama dia. Ya, Ya udah, intinya kan kayak begitu. kesel hati aku. Ya kan? Jadi, hari ini, kalau saya katakan, gelar perkara khusus ini justru membuka kedok-kedok mereka, membuka aib mereka sendiri. Wow. Yang selalu mengatakan untuk meraih simpati publik, tunjukkan saja ijazahnya. Ternyata setelah ditunjukkan ijazahnya, justru mereka membalikan kata-kata itu. Luar biasa. Luar Baik, itu adalah poinnya ya. Setelah diperlihatkan, tetapi justru playing victim akhirnya, plot twist akhirnya, dan tetap mengulangi perbuatannya, fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Karena ternyata apa yang dikatakan pasca gelar perkara khusus oleh teroris CS ini berbeda. Ketika di depan wartawan, berbeda juga ketika di dalam. Ketika di dalam, Bang Andi Azwan mengatakan mereka tidak bisa apa-apa karena ternyata di situ jelas diperlihatkan embosnya ada, kemudian capnya juga ada, semuanya ada, dan itu menunjukkan bahwa memang ijazahnya asli, menurut Polda juga asli dan sah. Kemudian menurut Mabes Polri identik, artinya salah sah dan meyakinkan. Mereka kemudian memutarbalikkan faktanya. Semoga ini menjadi pembelajaran, jangan sampai karakter kita adalah seperti mereka yang selalu kemudian playing victim, pencemaran nama baik, kemudian plot twist dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.